Saya Drika Mukhtar, Prodi Administrasi Publik kelas A semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang relevansi demokrasi di Indonesia menurut pandangan Aristoteles. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bagian dari hasanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawantakan keinginan bahwa keputusan-keputusan seperti itu yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya, dan bahwa masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu. Yang kedua, demokrasi menurut Aristoteles. Politik demokrasi menurut Aristoteles, negara bergerak di dalam kerangka prinsip kesetaraan antara manusia. Penguasa pun tidak lagi digilir berdasarkan darah ataupun kekuatan militer, melainkan dipilih bergantian di antara orang-orang terbaik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Para penguasa dipilih karena mereka dianggap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Dengan menjalankan perannya, sang penguasa yang dipilih secara bergantian pun mendapatkan keuntungan berlimpah. Yang ketiga, hubungan etika politik menurut Aristoteles. Pandangan Aristoteles mengenai hubungan etika dan juga politik. Ia berpendapat bahwa politik dan etika bukan hanya berhubungan satu dengan yang lain, melainkan terutama politik mengandalkan etika dan etika mengalami pencetusan kesempurnaannya dalam politik. Dalam pandangan Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan gamblang dan tegas dari kalimat pertama pembuka buku Etika, Nichomation Ethic, dan kalimat pembuka buku politiknya, Politik. Jadi, menurut pandangan Aristoteles, etika dan politik sangat berhubungan. Hubungannya dalam realitas bahwa etika adalah pendasaran dari politik, atau politik menemukan dasar kodratnya pada etika. Dengan kata lain, dalam Aristoteles ada jembatan di antara politik dan etika. Yang keempat, sistem politik demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokrasi. Dalam perkembangannya, prinsip ini mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Yang kelima, relevansi sistem politik demokrasi di Indonesia. Melihat pandangan Aristoteles mengenai demokrasi politik, bagaimana dengan situasi di Indonesia? Apakah Indonesia bisa dibilang sebagai negara demokrasi? Sekarang ini, demokrasi di Indonesia demokrasi hanyalah nama untuk pencitraan semata dan tidak memiliki isi yang asli. Yang sesungguhnya menjadi sistem politik di Indonesia adalah pemerintah oleh beberapa orang kaya untuk kepentingan orang-orang kaya juga. Kepentingan bersama nyaris tidak jadi pertimbangan, kecuali kepentingan bersama tersebut secara langsung berisikan dengan kepentingan para orang-orang kaya. Itulah tadi penjelasan materi dari tugas saya mengenai relevansi demokrasi di Indonesia dalam pandangan Aristoteles. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.